Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji dan penilai, perkenalkan nama saya Husni Mubarak. Saya pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 8 dengan materi beriman kepada kitab Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah hari ini semuanya kelas dalam keadaan bersih? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai KBM, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan ketua kelas. Attention. Ready. Before we start, let's pray together. Pray begin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zid ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pino. Anak-anakku yang soleh dan soleha, saya mau absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Baik. Abdul Aziz, Aleta, kemana Aleta? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera disehatkan agar bisa belajar kembali seperti biasa bersama kita. Amara Cinta, Arimbi, Bilkis, Dapin, Diandra, Fahri, Ibrahim, Keiza, Khalib, Mandara, Meisha, Muhammad Ahza, Muhammad Atar, Muhammad Fahri. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Arimbi. Dipersilahkan. Semuanya berdiri. Dengan semangat. Silakan. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Silakan duduk kembali. Terima kasih Kak Arimbi sudah memandu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, masih ingatkah pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang apa? Iya, melestarikan lingkungan. Lingkungan kita harus selalu bersih, ya. Kelas kita selalu bersih nggak nih? Bersih. Masya Allah. Hari ini kita masuk pembelajaran bab yang baru, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah.
Ada nggak kaitannya dengan bab yang lalu? Ada, yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang ada di dalam kitab Al-Qur'an. Ya, sebelumnya saya mau tanya, ada berapa kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul? 4. Sebutkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Masya Allah. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Iya, sebelumnya kita akan bahas kitab apa saja. Saya mau tanya dulu, apa artinya iman? Iman artinya percaya. Sedangkan iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi sebagai wahyu ataupun sebagai petunjuk bagi kita. Ya, tadi yang pertama kitabnya apa? Taurat. Dikirimkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab apa? Diturunkan kepada Nabi. Yang ketiga kitab apa? Diturunkan kepada. Yang keempat kitab apa? Diturunkan kepada. Masya Allah, pinter anak-anakku yang soleh dan soleha. Selanjutnya mari kita pahami terlebih dahulu apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya menjadi sebuah kitab untuk dijadikan pedoman hidup agar selamat di dunia dan akhirat. Jadi kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi yang disampaikan kepada kita itu menjadi petunjuk dan pedoman hidup. Dia tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan kita saksikan bersama.
Baik, setelah menonton video tadi, apakah bisa dipahami tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah? Tadi di sana disampaikan bahwa iman kepada Allah termasuk rukun iman. Saya mau tanya, rukun iman keberapakah itu? Tiga. Selanjutnya, ini sudah kelompok-kelompok ya. Saya akan memberikan lembar kerja kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan nanti berdiskusi masing-masing untuk menyelesaikan masalah di LKPD ini. Saya akan berikan LKPD-nya. Sebentar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian buat poster tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan dengan kreasi masing-masing. Boleh dengan gambar, boleh dengan bagan dan sebagainya. Silakan sesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Untuk presentasi pertama kita silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam. Ini mempresentasikan LKPD beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Rasul yang menerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Rasul yang menerimanya adalah Nabi Daud. Oke, terima kasih kelompok pertama sudah mempresentasikannya. Kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali pertama ke selanjutnya presentasi kelompok kedua. Mudah-mudahan lebih ceria lagi. Untuk kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil LKPD kita tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nama kitabnya adalah Taurat. Rasul yang menerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Al-Quran. Rasul yang menerimanya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan duduk kembali ke kursinya. Selanjutnya kelompok ketiga. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok ketiga mempresentasikan hasil LKPD. Dan lebih semangat lagi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD dan poster yang telah kami buat. Yang pertama, nama kitabnya ada kitab Taurat. Rasul yang menerimanya adalah Rasul yang pertama beriman kepada kitab Injil. Dan Injil artinya kabar gembira, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar 1 abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan untuk umat Bani Israel dan artinya ada di surat Quran surat Al-Maidah ayat 41. Menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan. Masya Allah. Selanjutnya kelompok terakhir keempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kitab-kitab Allah. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalilnya Quran surah Al-Isra dan isinya detail komandan. Zabur kepada Nabi Daud. Dalil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalilnya ada di surah Al-Maidah ayat 46. Isi kandungannya yang terakhir ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalilnya Quran surat Al-Imran ayat 3. Dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, sudah dipresentasikan semuanya. Hari ini materi kita telah selesai. Selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kesimpulannya apa? Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyunya dalam bentuk kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup kebaikan dan kebenaran, sehingga memperkuat keimanan, memberikan petunjuk arah hidup, serta memupuk sikap positif seperti toleransi, optimisme, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pembelajaran ini anak-anakku semuanya? Seru, Masya Allah. Untuk selanjutnya mari kita ice breaking yang akan dipimpin oleh Amara Cinta. Dipersilahkan. Silakan semuanya berdiri. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam Sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Masya Allah. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya saya akan berikan tugas mandiri kepada kalian semua. Dipersilakan untuk dikerjakan masing-masing. Silakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan.
Sudah semuanya? Sudah. Oke, coba ketua kelompoknya dikumpulkan kertasnya. Kan kelompok 1 mana? Kelompok berikutnya? Kelompok berikutnya? Ya, hasilnya Masya Allah luar biasa. Terima kasih anak-anak. Baik. Selanjutnya, hari ini kita simpulkan saja materi kita pada hari ini. Apa anak-anak kesimpulannya untuk materi iman kepada kitab-kitab Allah hari ini? Ya. Dalam bentuk kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup untuk kebaikan dan kebenaran sehingga memperkuat keimanan kita. Ada yang bertanya? Silakan. Altaf. Ya, Pak. Apakah Quran selalu benar sampai akhir zaman? Apakah Quran akan selalu benar isinya sampai akhir zaman? Iya, betul. Al-Quran tidak akan pernah berubah isinya sampai hari kiamat. Ya? Ada lagi yang bertanya? Ya, Zahwan. Pak, apakah benar kitab
Iya, betul. Kitab yang Allah turunkan ada berjumlah 104 kitab. Cuma yang wajib kita ketahui ada berapa kitab? 4 kitab. Apa saja kitabnya anak-anak? Yang pertama, itulah 4 kitab dari 104 kitab yang harus kita ketahui, hanya 4 kitab saja. Ya? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Baik, ya. Untuk selanjutnya, pembelajaran kita untuk minggu depan adalah membahas tentang apa? Amanah dan jujur. Baik. Apa ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari sebelum kita tutup kita baca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan. Silakan. Pelajaran hari ini, kabarnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.